Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, ini sudah memasuki hari ke-54 ya teman-teman ya. Proses pembesaran ikan dari ukuran 78. Nah sekarang pakan yang akan kita berikan itu sebanyak 2253 gram ya per kolamnya. Jadi perharinya itu pakan yang kita berikan itu sebanyak 4,5 kg teman-teman. Nah untuk hari ini kita akan bahas cara mengestimasi ya ukuran ikan ya. Setelah kita pelihara selama 1 bulan lebih ya, kita akan evaluasi kolam yang ada di kolam bulat teman-teman ya. Nah sekarang kita kasih makan dulu yang kolam ini ya teman-teman ya, yang kolam tembok ya. Kita lihat keseruan makan ikan di hari ke-54 ini. Nah alhamdulillah pemberian pakannya respon nafsu makannya masih bagus ya teman-teman. Ini pakannya masih kita berikan sebanyak 4% ya teman-teman ya. Nanti kita lihat tabel pemberian pakannya ya. Nah sekarang kita akan lihat di kolam bulat ya, sambil kita estimasi ya, kita hitung estimasinya ukuran ikannya ya, ukuran ikan berapa ekor per kilogram sekarang. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus menghitung dan mengestimasi bobot ikan yang ada di kolam ya? Nah ini tujuannya ada hubungannya dengan perencanaan persentase pakan yang akan kita berikan teman-teman ya. Seperti yang sudah saya infokan sebelum-sebelumnya, bahwa semakin besar ikan maka persentase pakannya semakin kecil teman-teman ya. Nah kebetulan untuk kasus yang ini nih, yang di kolam bulat ini, persentase pakannya masih kita berikan 6% teman-teman, karena dilihat dari kondisi ikan ya. Dilihat dari kondisi ikan yang nafsu makannya terus bagus, padahal secara estimasi ukurannya ini sudah menginjak di bawah sekilo, ini ya, sekilo 50 ya. Nah sekarang saya tunjukkan cara menghitung estimasi ukuran ikan per kilogramnya ya, setelah kita pelihara selama lebih dari 1 bulan. Nah tujuannya agar teman-teman tidak perlu menyerok ikan ya.
terus kemudian ditimbang. Nah, supaya ikan tidak stres ya teman-teman. Jadi kalau ikan sudah masuk ke kolam pembesaran ya tidak perlu diserok-serok lagi teman-teman ya, karena dikhawatirkan kalau kita serok maka ikan itu akan stres dan mengganggu proses pemberian pakannya. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman nih, saya sudah hitung catatannya nih seperti ini ya. Jadi pakan yang akan kita berikan itu sekarang 2290 gram ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih jumlah pakan yang saya berikan nih. Ini sudah sebanyak ini. Nah, dikali 2 teman-teman ya, dikali 2 karena pemberian pakan di di pagi dan malam ya. Jadi totalnya pemberian pakan di kolam bulat ini untuk hari ini sebanyak 4580 gram ya. Nah, cara menghitung bobot ikannya, cara mengestimasi ya bobot ikan yang ada di kolam. Nah, kita hitung nih pakan yang kita berikan hari ini dibagi persentase pakan yang kita berikan, yaitu 6%. Jadi sama dengan 76,3 kg. Nah, ini adalah estimasi bobot ikan yang ada di kolam ini teman-teman ya. Nah, sekarang berapa ukuran ikannya? Nah, ukuran ikannya sebagai berikut ya teman-teman ya. Jumlah ikan dibagi bobot yang ada di kolam. Nah, ini 2850 ekor, karena ini kan tebaran 2850 ekor ya teman-teman ya. Dibagi 76,3 sama dengan 37,3 ekor per kilogramnya. Nah, ini sebenarnya sudah di bawah 1,40 kg ya teman-teman ya. Kalau kita bandingkan dengan kolamnya ini teman-teman ya, dengan kolam yang ini, waktu ikan sudah berumur sudah ukuran 40 ya, sekitar 40 kiloan, persentase pakannya kita sudah turunkan menjadi 4%. Tapi untuk kasus kolam yang ini ukurannya sudah mencapai 37,3 ekor per kilogram, tapi persentase pakannya masih kita berikan 6% ya, karena dilihat dari kondisi ikan yang mungkin proses pencernanya itu lebih bagus ya teman-teman. Nah, kita lihat pergerakan ikannya nih, yang semalam kita kasih makan jam 8, nah sekarang jam setengah 7 sudah lapar lagi nih. Nah, itulah kenapa memang kita harus punya acuan ya, tapi kita juga harus harus lihat dulu kondisi ikannya. Kalau misalkan ikannya bagus, nafsu makannya bagus, ya tidak apa-apa dikasih 6% agar pertumbuhannya lebih cepat ya teman-teman ya. Dan diharapkan kalau pertumbuhannya cepat, nanti panennya bisa bareng dengan tebaran yang lebih dulu teman-teman ya. Nah, sekarang kita kasih makan teman-teman. Teman-teman bisa lihat respon nafsu makannya untuk hari ke berapa ya, ke 33 ya, 33. Nah, sekarang kita kasih makan teman-teman ya. Pakannya sebanyak ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, respon nafsu makannya bagus. Jadi kalau saran saya ya, kalau saya sendiri, untuk pengaturan air itu kita lakukan di awal ya teman-teman ya. Seperti debit kocoran air ini kita lakukan di awal. Jadi tidak ada perubahan tidak ada pengaturan air lagi setelah setelah ikan ditebar. Paling nanti saat kita naikkan ketinggian air, nah debit airnya kita atur lagi sesuai dengan volume air yang ada di kolam ini. Nah, untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait pemeliharaan sistem kocor
silahkan di komen, insya Allah nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Nah untuk hari ini sekian dulu, bantu komen, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.